Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita melakukan renung pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua semata anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk bernafas hidup. Kami terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh melihat seisi yang ada dekat kami. Kami boleh melihat untuk membacakan firman-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan melakukan sebuah renungan yang berjudul tentang menghadapi masalah dengan kacamata Tuhan. Sebagai landasan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang berbunyi demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ini adalah sebuah ayat yang sangat pendek dan juga saya sukai. Kenapa ayat ini adalah sebuah ayat yang memberikan kekuatan serta penghiburan kepada saya secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi masalah dengan kacamata Tuhan. Kacamata Tuhan artinya menjadikan firman Allah sebagai dasar dalam setiap keputusan dan mencoba melihat segala sesuatu dengan kebenaran Alkitab. Hal ini tentu sudah sangat jauh berbeda dengan sudut pandang ah, manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, ya, atau manusia mengandalkan kacamatanya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang ada di bumi ini memiliki masalah. Jika masalah diukur dengan usia, maka di usia berapapun manusia memiliki masalah. Karena masalah ada tanpa memandang usia, termasuk bayi maupun lanjut usia sekalipun. Pada umumnya, orang yang memiliki masalah mengalami gangguan psikologi yang berupa depresi, kecemasan, gangguan makan, dan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Nafsu makan berubah, pola tidur pun juga berubah. Sulit konsentrasi hingga pikiran untuk bunuh diri. Dalam kitab PL mencatat tokoh Musa memiliki masalah dalam ketidakmampuan berbicara untuk memimpin bangsa Israel. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 13. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 13 yang berbunyi demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat bisu atau tuli? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Pada umumnya seorang yang tidak mampu berbicara karena tidak percaya diri. Sedangkan Ayub, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Ayub mengalami masalah penderitaan yang sangat luar biasa.
Meskipun kita sama-sama tahu bahwa Ayub terkenal akan kesalehan dan kejujurannya. Dan ada banyak tokoh-tokoh lainnya bahwa tokoh-tokoh lainnya di mana Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang juga memiliki masalah pada umumnya sama seperti yang dialami oleh kita sekarang ini. Mungkin ada yang tidak percaya diri, ada yang merasa lemah, ada yang merasa tidak berguna, dan lain-lain. Tetapi Musa dan Ayub adalah tokoh Alkitab memberikan contoh kepada kita, memilih untuk menghadapi masalah mereka dengan kacamata Tuhan. Mereka menjadikan firman Allah sebagai dasar dalam setiap keputusan dan mencoba melihat segala sesuatu dengan kebenaran Alkitab. Hal ini terbukti ketika Abraham mengambil keputusan yang tepat untuk taat dan percaya kepada Allah, dan Ayub memilih untuk setia dan percaya kepada Allah. Yang terjadi, Allah menjadikan Abraham bapa segala bangsa, dan Ayub diberi berkali lipat apa yang hilang dalam hidupnya. Tuhan berikan lebih dari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ucapan salam awal dari surat 1 Petrus ini disertai dengan ucapan syukur kepada Allah. Tetapi segala disusul, tetapi segera disusul dengan suatu ajakan, dan para pembaca surat 1 Petrus juga diajak untuk memuji Allah atas kebaikannya. Dalam surat 1 Petrus dalam 1 Petrus mencatatkan atau menulis bahwa keadaan jemaat perantauan pada waktu itu ialah dikatakan, 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi jemaat Petrus ini dikatakan, dalam ayat 6 ini dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan jemaat perantauan pada waktu itu mengalami kesedihan karena berbagai macam pencobaan. Tetapi surat 1 Petrus surat Petrus tidak hanya berhenti atau menulis sampai sini. Ketika kita sebagai para pembaca kitab 1 Petrus, ada suatu pengingat bahwa menerima kabar baik mengenal Injil Yesus Kristus menuntut kita untuk bertanggung jawab di saat kita memperoleh hak-hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita secara percuma-cuma. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pembaca kita harus ingat bahwa ketika kita dipanggil menjadi orang Kristen, kita harus membagikan iman kita kepada orang lain, baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dengan Tuhan, dengan demikian keadaan jemaat perantauan ada suatu ketakutan atau suatu kekhawatiran sehingga mereka sedang di dalam fase sedih karena berbagai macam pencobaan dan yang dialami. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang kita baca adalah ayat yang akan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada jemaat perantauan yang ada di Petrus, di mana mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang memberikan kekuatan serta penghiburan, yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sangat jelas sekali dalam ayat ini, saya yakin dan percaya bahwa semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin iblis menargetkan kita sebagai mangsanya. Karena iblis akan merasa diri kita ini adalah bahaya dalam kehidupannya.
Karena semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, iblis merasa bahwa hidup kita ada semakin suatu yang bahaya dalam kehidupannya. Tidak heran di saat lagi pada saat kita hangat-hangatnya untuk membangunkan relasi yang baik dengan Tuhan, ada saja cobaan yang dialami. Bahwa cobaan dialami bisa saja di detik kita yang lagi sedihnya karena ada masalah dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, keuangan, dan lain-lain, tetapi ditimpa lagi dengan masalah keadaan keluarga dengan waktu bersamaan. Hal ini pasti rasanya sangat sakit, ada keamarahan, ada kekecewaan, ada kesedihan, sehingga frustasi. Di dalam menghadapi masalah, tidak jarang banyak orang menghadapi masalah dengan kacamatanya sendiri, yaitu mengambil atau mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga adanya masalah yang datang silih berganti, masalah yang datang bertubi-tubi. Orang yang menghadapi masalah dengan kacamatanya sendiri, pikiran mereka pun cenderung dangkal. Karena segala macam masalah yang ada, mereka melihat dan mereka mengerti dengan pikir mereka sendiri, ya, dan kacamata mereka sendiri bahwa semuanya adalah salah Tuhan dan keluarlah berbagai macam-macam kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Segala macam untuk menyudutkan Tuhan, stres, depresi, dan mengambilkan jalan pintas yaitu bunuh diri. Ini adalah sifat karakter orang-orang yang menghadapi masalah dengan kacamatanya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hal ini adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Jadi ketika kita ada di posisi sebagai orang Kristen yang sudah menerima hak istimewa dari Tuhan, kita sama mengambil langkah menghadapi masalah dengan kacamata kita sendiri, tanpa menggunakan kacamata Tuhan. Saya katakan bahwa sangat sayang sekali keimanan kerohanian kita selama ini. Kita jaga, kita beri makan dengan asupan rohani, berdoa, saat teduh, beribadah, memuji nama Tuhan, dan melakukan kegiatan rohani supaya kita bertumbuh dalam Tuhan, supaya kita semakin rohani di hadapan Tuhan. Tetapi ada masalah, kita memilih untuk mengambil keputusan sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang hidup jauh dari Tuhan, dan orang yang mengandalkan kacamatanya sendiri. Jadi, sama artinya kita menghadapi masalah dengan orang-orang yang mengandalkan kacamatanya sendiri. Maka hal itu adalah kesia-siaan bagi keimanan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita membangun relasi baik dengan Tuhan, artinya semakin kencang juga pula kita memasangkan sabuk pengaman di tubuh kita supaya tidak mudah jatuh. Hal ini karena di dalam ayat 8 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tingkat pertempuran sebagai orang Kristen, kita berperang bukan lagi lawan tentang dunia tetapi penghulu dunia yaitu iblis. Dalam Injil Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 yang mengatakan demikian. Iblis, iblislah yang menjadikan bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 ini mengatakan, iblis digambarkan sebagai bapa segala pendusta. Sedangkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, iblis digambarkan menyamar sebagai malaikat terang.
Dan 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dan 1 Timotius pasal 4 ayat 1, iblis digambarkan sebagai roh penipu dan dusta. Dalam tingkatan peperangan yang sangat luar biasa, iblis pintar untuk membawa kita jatuh dalam pencobaan. Iblis tahu setiap titik kelemahan kita. Iblis kapan saja bisa masuk dalam hidup kita apabila kita dalam keadaan lemah iman dan rohani. Sama seperti seorang yang imunnya sedang lemah, tanpa meminum obat, sangat mudah ya, sangat mudah sekali diserangi oleh virus, bakteri, dan kuman sehingga sakit. Iman seseorang akan mudah diserang apabila menghadapi masalah dengan kacamatanya sendiri, bukan dengan kacamata Tuhan. Dan hal ini mudah diserang oleh iblis. Orang yang menghadapi masalah Orang yang menghadapi masalah dengan kacamata Tuhan adalah orang yang menghadapi masalah dengan hati dan pikiran yang tenang. Meskipun sedang ada dalam masalah. Karena mereka paham bahwa semuanya dapat diselesaikan bersama Tuhan. Dan dalam keadaan banyak masalah sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Bahkan Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan selalu siap memelihara kehidupan kita karena Dia adalah Allah. Maka tidak heran di dalam ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Jika jemaat di perantauan dipelihara oleh Tuhan, maka dengan Tuhan yang sama jugalah yang akan memelihara kehidupan kita. Dengan Tuhan yang sama jugalah Tuhan yang akan menyelesaikan masalah yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama tahu dan melihat bahwa Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai di antara kita melihat keadaan Indonesia dengan kacamata kita sendiri. Karena iblis senang, tetapi marilah kita melihat keadaan Indonesia dengan kacamata Tuhan. Kita pakai kacamata Tuhan untuk melihat keadaan Indonesia, untuk melihat setiap masalah yang kita alami, supaya kita boleh diberikan hikmat dan tidak lekas amarah, tidak lekas kecewa, dan tidak lekas mengalami depresi, stres, kesedihan, dan sebagainya. Karena orang yang menghadapi masalah dengan kacamata Tuhan dapat mengambil keputusan dengan baik. Mereka adalah orang-orang meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan sesuai kebenaran firman Allah. Orang-orang menghadapi masalah dengan kacamatanya sendiri akan mendatangkan malapetaka. Sedangkan orang yang menghadapi masalah dengan kacamata Tuhan akan mendatangkan berkat. Mari mulai sekarang kita berjalan bergandengan tangan untuk saling menguatkan, untuk saling menopang satu sama lain. Jangan saling menyerah. Kita serahkan semua kekhawatiran kita serahkan semua masalah kita di hadapan Tuhan. Masalah kita di hadapan Tuhan, jangan sampai kita saling menjatuhkan, saling senggolan, saling gesekan, bahkan saling bentrokan, karena anak Tuhan adalah sasaran iblis. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab semua yang dikatakan di dalam ayat 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya, semua orang di dunia ini punya masalah. Dan jangan sampai dengan adanya masalah, kita jatuh sehingga menjadi santapan empuk buat iblis.
Melainkan marilah kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan. Marilah kita sama-sama sadarkan diri bahwa tidak selamanya masalah mendatangkan malapetaka, tetapi bisa mendatangkan berkat. Semua kembali kepada keputusan dan tindakan yang kita ambil. Dengan demikian, perlu menghadapi masalah dengan kacamata Tuhan. Jangan jadi pribadi yang egois menghadapi masalah dengan kacamata kita sendiri, karena kita tidak akan mampu menghadapi semuanya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita satu sama lain di dalam Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menguatkan kami kembali, yang boleh mengajarkan kami untuk menghadapi masalah kami dengan kacamata-Mu. Ampunilah kami Tuhan, jika pada saat ini, bahkan seringkali kami menggunakan kacamata kami untuk menghadapi masalah kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan sering merasa lelah, sering merasa kekhawatiran yang begitu berlarut, yang begitu lama. Karena kami mengandalkan kacamata kami sendiri. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami, supaya mulai detik ini Tuhan, kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kami hidup di dunia ini tidak terlepas dari masalah. Tetapi kami terus hidup berdampingan dengan masalah. Biarlah di dalam keadaan masalah ini Tuhan, menjadikan kami pribadi yang semakin berkualitas di hadapan-Mu. Biarlah kami dalam masalah ini Tuhan, kami boleh melihat masalah dan menghadapi masalah dengan kacamata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh melawan setiap masalah yang ada di hidupan kami dengan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.